Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas D akan membahas tentang pangan fungsional kentang. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ina Matika Alnas, Alia Aprilia, Lela Syakira Attala, Indah Cahyani Mardana, Nur Alim Alia, dan Anissa Aulia Kadir. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Alima Alia. Baik, adapun pengertian dari pangan fungsional adalah makanan yang komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Ini berarti pangan fungsional mengandung senyawa tertentu yang selain nutrisi dasar, dia memiliki efek positif tambahan pada kesehatan. Selanjutnya, definisi pangan fungsional menurut Badan POM. Menurut Badan POM, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami atau telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan ini dikonsumsi seperti makanan atau minuman biasa dan harus memiliki karakteristik sensorik yang dapat diterima oleh konsumen seperti penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa. Adapun menurut para ilmuwan Jepang menekankan pada 3 fungsi dasar pangan fungsional, yaitu sensori. Pangan fungsional harus memiliki warna dan penampilan yang menarik serta cita rasa yang enak. Aspek sensori ini penting karena mempengaruhi daya tarik dan penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, ada nutrisional. Pangan fungsional harus bernilai gizi tinggi. Ini berarti selain memberikan manfaat kesehatan tambahan, pangan fungsional juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi dasar tubuh. Dan yang terakhir yaitu psikologi. Pangan fungsional memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Ini dapat berupa peningkatan fungsi sistem tubuh, pengurangan risiko penyakit, atau manfaat kesehatan lain yang terbukti secara ilmiah. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Lela Syakira. Kepada Lela dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, pengertian pangan kentang. Tanaman kentang merupakan tanaman hortikultura yang menjadi salah satu komoditas yang memegang peranan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan dan mempunyai potensi dalam verifikasi pangan. Kentang merupakan tanaman semusim yang memiliki potensi untuk diekspor ke negara lain. Tanaman ini termasuk tanaman pangan utama keempat dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Next. Adapun kandungan gizi dalam tanaman kentang, kandungan gizi dalam 100 gram kentang yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Zat gizi, energi, nilai gizinya yaitu 93,0 kalori, protein, nilai gizinya 2,0 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat, nilai gizinya 21,6 gram, zat besi 0,3 mg, fosfor 0,4 mg, kalium nilai gizinya yaitu 391,0 mg, kalsium nilai gizinya 5,0 mg, magnesium 25,0 mg, vitamin C nilai gizinya 13,0 mg.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Indah Cahyani. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, adapun manfaat kentang bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Kentang adalah sumber kalium mineral yang membantu melebarkan pembuluh darah dan mengendalikan tekanan darah. Selain kalium, kalsium dan magnesium dalam kentang juga berperan penting dalam menjaga tekanan darah normal. Yang kedua, menjaga kesehatan otot dan sistem saraf. Kentang mengandung vitamin B6 yang sangat penting untuk kesehatan neuron dan pembentukan bahan kimia otak seperti norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Konsumsi kentang baik untuk kesehatan saraf dan otak, membantu mengurangi stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh. Kentang kaya akan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sekaligus mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Kerusakan sel ini bisa menyebabkan beragam penyakit kronis termasuk kanker. Yang keempat, melancarkan pencernaan. Kentang mengandung pati resisten yang tidak sepenuhnya diserap oleh tubuh. Pati resisten ini membantu mengoptimalkan kerja insulin sehingga membantu mengendalikan gula darah. Penelitian ini menunjukkan bahwa antioksidan yang terkandung dalam kentang dapat menghentikan pertumbuhan kanker usus besar dan hati. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Kentang mengandung karotenoid yang membantu menjaga fungsi jantung dan vitamin C dan B6 membantu mengurangi radikal bebas pada sel jantung. Vitamin B6 juga berperan dalam mengubah homocysteine menjadi metionin, protein yang penting untuk kesehatan pembuluh darah. Yang keenam, membantu kinerja atletik. Kentang bermanfaat bagi kinerja atletik karena kaya karbohidrat kompleks untuk energi, membantu pemulihan glikogen otot, dan tinggi kalium yang mencegah kram serta mendukung fungsi otot. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Aulia Kadir. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun beberapa produk olahan pangan yang berbahan dasar dari kentang. Yang pertama itu ada kentang Mustafa. Kentang Mustafa ini sendiri merupakan makanan khas Indonesia, merupakan kentang yang diiris tipis-tipis atau dipotong kecil memanjang seperti korek api. Ukurannya seperti korek api, lalu digoreng hingga renyah dan dicampur dengan bumbu karamel dengan rasa gurih manis pedas. Kemudian yang kedua ada stik kentang. Cemilan ringan ini yang terbuat dari kentang yang diolah menjadi bentuk batang panjang atau bentuknya seperti stik atau batang korek api, lalu digoreng hingga renyah. Cemilan ini populer karena teksturnya yang renyah dan rasanya yang gurih. Kemudian yang ketiga ada kebab kentang. Varian kebab kentang yang menggunakan kentang sebagai salah satu bahan utama dalam pengolahannya. Dalam kebab kentang sendiri, kentang berperan sebagai bahan tambahan atau pengganti daging, sehingga cocok untuk pecinta kentang atau sebagai opsi vegetarian. Kemudian yang selanjutnya yaitu donat kentang. Donat kentang sendiri merupakan salah satu varian donat yang menggunakan kentang rebus sebagai bahan utama dalam adonannya. Kentang ini memberikan tekstur yang lebih lembut, empuk, dan sedikit lembab dibandingkan donat yang biasa, yang hanya menggunakan tepung terigu. Selanjutnya ada manfaat kentang bagi kesehatan.
Donat kentang sendiri itu memiliki manfaat bagi kesehatan. Kandungan seluruh vitamin B, vitamin A, C, D, E, dan K dengan jumlah lemak yang sedikit dan karbohidrat yang tinggi, sangat cocok bagi yang sedang menjalankan program diet. Kandungan fosfor, magnesium, dan kalsiumnya baik untuk masa pertumbuhan anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Alia Aprilia. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada alat dan bahan produksi donat kentang. Alat ada pisau, gunting, sendok, spatula, timbangan, kertas nasi, sarung tangan, parutan keju, panci, penjepit, kain, dan alat untuk pelubang. Adapun bahan, kentang 2 biji, telur 2 biji, gula pasir 120 gram, air hangat 150 ml, ragi instan 5 gram, terigu 650 gram, garam 1,5 sendok teh, vanili 1 sendok teh, mentega 50 gram, minyak goreng 20 ml, dan gula halus. Next. Adapun proses produksi donat kentang. Yang pertama, masukkan ragi ke dalam gelas lalu masukkan air hangat. Yang kedua, kemudian aduk ragi hingga larut lalu tutup dan tunggu hingga ragi berbusa. Yang ketiga, masukkan 1 biji telur dan tambahkan 1 bijinya lagi hanya bagian pada kuning telur. Yang keempat, masukkan gula pasir lalu aduk. Yang kelima, masukkan air ragi yang telah larut ke dalam wadah yang berisi gula pasir tadi dan kembali diaduk sampai gula larut. Yang keenam, kupaslah kentang lalu haluskan kentang. Setelah kentang halus, masukkan ke dalam wadah yang berisi gula dan air ragi tadi. Yang ketujuh, masukkan terigu ke dalam wadah yang tadi. Yang kedelapan, masukkan campuran beberapa bahan-bahan seperti garam, vanili, mentega, dan minyak. Kemudian diuleni hingga merata dan kalis. Yang kesembilan, setelah adonan kalis, tutup wadah adonan dan diamkan hingga mengembang kurang lebih 10 hingga 15 menit. Yang ke-10, setelah adonan didiamkan, buka tutup wadah yang berisi adonan yang telah didiamkan. Yang ke-11, kemudian keluarkan adonan dari wadah lalu buat adonan masing-masing 50 gram per donat dengan menggunakan timbangan makanan. Yang ke-12, adonan yang telah dibagi menjadi 50 gram per donat tadi didiamkan lagi selama 15-20 menit. Yang ke-13, setelah adonan didiamkan, beri lubang pada adonan dengan menggunakan alat yang diberi sedikit terigu agar tidak melengket pada adonan. Yang ke-14, siapkan minyak, masukkan ke dalam panci penggorengan, tunggu hingga minyak panas. Yang ke-15, masukkan adonan donat ke dalam minyak yang panas, tunggu beberapa menit, lalu balik adonan donat tersebut. Yang ke-16, tunggu hingga adonan donat berwarna kecoklatan atau matang, lalu angkat donat dan tiriskan. Yang ke-17, setelah ditiriskan, ambil donat dan beri gula halus sebagai topping di bagian atasnya. Yang ke-18, donat siap dihidangkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terkait pangan fungsional kentang yang berhubungan dengan kesehatan. Pada penelitian terkait ini, jurnal pertama yang dibahas yaitu karakteristik tepung kulit kentang sebagai bahan pangan alternatif sumber kalium bagi penderita hipertensi. Jika kita membuat olahan pangan kentang, pastinya terdapat kulit kentang sebagai limbah. Jadi, kulit kentang tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pangan alternatif. Kulit kentang yang diubah menjadi tepung mengandung zat gizi, terutama kalium, dalam tepung kulit kentang. Kandungan kalium tersebut dapat dibuat menjadi makanan yang bermanfaat bagi penderita hipertensi. Next. Selanjutnya penelitian yang kedua yaitu dengan judul daya terima dan kandungan gizi makanan terhadap ibu hamil trimester ketiga dengan bahan dasar kentang. Penambahan asupan gizi pada ibu hamil trimester ketiga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan bahan pangan yang bisa mengurangi sakit kepala, risiko hipertensi, dan preeklamsia
dengan pengolahan kentang menjadi 3 produk makanan tambahan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Baik, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi kami sebelumnya, kentang adalah salah satu bahan pangan yang memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional. Pangan fungsional adalah jenis makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi dasar, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan tambahan, seperti mencegah penyakit atau meningkatkan fungsi tubuh tertentu. Donat kentang yang merupakan pangan olahan dari kentang, salah satu inovasi yang berbasis kentang tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Kentang sebagai bahan utama kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin C, kalium, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Pengolahan kentang menjadi donat menciptakan alternatif pangan yang lebih sehat dibandingkan dengan donat berbahan tepung terigu sepenuhnya. Baik, berikut adalah sumber-sumber jurnal yang kami gunakan. Next. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.